Oke, halo semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku. Perkenalkan kembali, nama aku Tiara. Sekarang aku salah satu mahasiswa di FKUI. Jadi, kali ini aku bakal ngundang salah satu teman aku. Jadi, teman aku ini dia memiliki banyak banget prestasi yang mana cocok banget untuk kita jadikan panutan. Di antaranya prestasi dia itu di akademis itu sendiri, dia sendiri adalah seorang mapres atau mahasiswa berprestasi umum 2 di FKUI. Lalu selain itu dia juga peraih IPK tertinggi di tingkat 1 FKUI program kelas internasional atau KKI. Lalu selain itu juga di bidang non-akademis, dia memiliki berbagai macam prestasi juga tentunya, tapi di sini yang kita sebutkan akan ada 2, yaitu yang pertama, dia menjadi Director of COVID-19 Relief Project in Cameroon in collaboration with United Nations. Selain itu, dia juga menjadi Ambassador for World Literacy Foundation 2020. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja panggilkan Edward Yo. Yeay. Oke, halo semuanya. Halo. Apa kabar, Ber? Oh, baik. Lu gimana kabarnya? Baik sih, baik. Di Surabaya, ya di rumah aja gitu. Ya, di rumah aja, tapi tetap harus produktif ya. Ya, biar gak gabut-gabut amat lah. Edward, bisa nih, lu silakan memperkenalkan diri. Ya, intinya, halo semuanya. Jadi nama aku Edward, tadi udah dikenalin dikit ya sama Tiara. Panggil aja aku Edward sih. Biasanya juga teman-teman panggil Edward atau Yo gitu, bebas aja sih. Terus aku angkatan 2017, program kelas khusus internasional di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi di sini aku diajakin sama Tiara buat sharing-sharing dikit gitu tentang program kelas khusus internasional, terus what to expect. Jadi siapa tahu informasinya berguna gitu buat kalian. Oke, amin. Semoga bermanfaat ya. Nah, jadi di sini pertama mungkin lu bisa menceritakan yuk kenapa lu memilih untuk melanjutkan studi lu di FKUI KKI. Sebenarnya sih agak panjang sih ceritanya. Mungkin singkat aja ya. Intinya, jadi sebenarnya tuh emang aku mungkin agak telat ya kalau untuk tahu mau masuk kedokteran gitu. Maksudnya mungkin aku tahu teman-teman tuh ada mungkin yang dari kecil itu udah mau jadi dokter. Mungkin dari SMP lah setidaknya udah mau jadi dokter gitu. Nah kalau aku sendiri bingung banget kayak, aduh mau kuliah apa gitu. Kayak sempat mau teknik, sempat mau akuntansi, tapi kayak nggak ada yang cocok gitu. Kayak nggak ada yang pas. Nah terus SMA 2 gitu, aku mulai nih, baru mulai kayak diarahin guru aku sama orang tua itu untuk mulai coba nih belajar-belajar tentang kedokteran. Nah, tapi pas waktu itu, kan aku dari International School di Surabaya. Jadi emang aku ngambil program yang namanya Cambridge AS and A-Level Examination di SMA. Jadi dari dulu tuh kepingin banget untuk kuliah di luar negeri. Makanya aku apply awalnya tuh bukan ke FKUI sebenarnya, atau bahkan Universitas Indonesia. Aku sebenarnya pingin banget kayak belajar kedokteran di luar negeri. Nah, aku pas tuh apply untuk medical school yang di UK, yang di Inggris gitu. Dan sebenarnya sih udah ke shortlist sama 2 universitas di sana. Udah dipanggil interview gitu. Cuma sayangnya karena emang kuotanya dikit untuk international students, ya memang belum beruntung, memang mungkin masih belum sampai level itu. Jadi pas setelah interview sih ditolak sih. Jadi emang pas itu barulah aku kayak pindah haluan ke PTN karena aku pingin ya mencoba yang terbaik lah. Meski kalau di Indonesia aku pingin yang terbaik gitu ke sekolahnya. Jadi di situ aku baru mulai tahu nih tentang FKUI, terus FK-FK lain lah di Indonesia gitu. Oke. Terus waktu itu lo sempat ngedown gitu nggak waktu ternyata nggak keterima di luar? Ngedown banget sih, kayak gue ngerasa udah kayak 3 tahun belajar, kayak udah belajar kayak tapi kok nggak dapet hasil yang aku mau gitu kan. Apalagi pas itu interviewnya sampai harus ke Singapura, sampai harus ke UK, bahkan kayak harus bolos untuk ujian sekolah gitu. Tapi untungnya ditoleransi sekolah sih, di susulan gitu ujiannya. Jadi kayak kok rasanya udah ngorbanin banyak hal gitu ya, tapi kayak
masih nggak dapet gitu. Itu sih. Emang sedih sih pas itu. Tapi nanti ada hikmahnya gitu. Sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai kegiatan akademis. Nah, jadi bisa diceritain nggak yuk tentang metode belajarnya gimana? Terus habis itu kayak full English atau gimana gitu. Oke. Jadi emang, jadi pertama perbedaan nanti secara akademik dari program internasional sama reguler itu, terutama dari kata pengantarnya ya. Jadi bahasa yang dipakai di KKI, gue makainya KKI aja biar gampang. Jadi bahasa yang dipakai itu bahasa Inggris. Jadi mau itu kuliah, diskusi, praktikum, lain-lain itu pakai bahasa Inggris. Kecuali mungkin kadang kan mungkin ada term yang susah ya pakai bahasa Inggris mungkin ya itu mungkin nanti dosennya bisa izin gitu pakai bahasa Indonesia ya biar lebih cepat gitu jelasinnya. Tapi most of the time itu bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena itu nanti nyambung ke program double degree kalian. Karena kan di sini kalian itu kalau kalian masuk KKI, kalian itu otomatis disiapkan untuk menjadi untuk lebih siap belajar di luar negeri gitu. Kalian lebih mau dicetak jadi dokter yang unggul, yang mampu bersaing dengan dokter-dokter luar negeri gitu. Itu di visi misinya KKI ada juga di website. Jadi emang bahasa Inggris sih utamanya. Ya, berarti itu termasuk buat saat lu ujian atau ngerjain tugas itu juga bahasa Inggris? Semuanya tuh bahasa Inggris tuh. Mau kita LTM-an. LTM tuh tugas individu mahasiswa tuh. LTM itu jadi kayak kita ngerjain tiap minggu gitu ya, kayak ada pembahasan kasus dulu baru disuruh nulis lembar tugas mandiri gitu. Tapi kan berarti kalau misalnya dosen boleh nih ngomong bahasa Indonesia kalau misalnya dia rada kesulitan ngomong bahasa Inggris. Tapi boleh nggak sih kalau misalnya mahasiswa, misalnya nih kita lagi ada presentasi hasil tugas kita, itu boleh nggak kalau misalnya kita campur bahasa Indonesia bahasa Inggris atau gimana? Oke. Oh ini, jadi pertama itu kalau di program internasional kalian nggak usah khawatir, kalian akan dapat yang kalian expect gitu. Jadi emang dokter-dokter yang ngajar di KK itu sepertinya sih harus yang emang udah fasih berbahasa Inggris sih. Jadi emang FKU itu nggak asal-asalan gitu kalau memilih dosen. Jadi emang dosennya memang semuanya top quality gitu lah, kayak udah fasih bahasa Inggris, terus jelasinnya juga enak gitu. Nah, kalau kita presentasi itu mungkin kayak yang tadi aku bilang sih, ada mungkin term-term yang kita agak kesusahan ya jelasin dalam bahasa Inggris gitu. Kalau dari pengalaman aku sendiri, kadang ada sih aku atau mungkin jarang kayak mungkin minta izin dok ini kayaknya biar pada lebih nangkep pakai bahasa Indonesia. Tapi kita coba menghindari itu sih. Kayak dosennya juga encourage kita untuk menghindari pakai bahasa Indonesia karena ya tujuan kita di sini apa? Tujuan kita di sini bersiap menyiapkan diri belajar di luar negeri gitu. Berarti bahasa Inggris lu harus lancar banget, selancar-lancarnya, atau ada juga kayak maksudnya kayak boleh juga kalau misalnya rada terbata-bata gitu. Soalnya kan, apalagi kalau misalnya buat orang Indonesia gitu, biasanya rada kurang percaya diri gitu loh, yuk, buat ngegunain bahasa Inggris. Tapi orang Indonesia tuh aksennya jago tau, kayak mungkin dibanding orang-orang lain yang second language-nya Inggris tuh orang-orang Indonesia tuh menurut gue kayak aksennya tuh jago buat niruin orang Inggris gitu, buat kayak lebih fleksibel gitu. Iya. Tapi iya sih. Kalau kalian tuh nanti untuk masuk KKI emang ada nih minimum requirement English-nya dibahas di SIMAK. Itu emang secara otomatis kalian pasti disaring melalui kemampuan berbahasa Inggrisnya. Itu nanti kan juga kelihatan di interviewnya kan, ini anak terbata-bata atau lancar gitu bahasa Inggrisnya. Nah, menurut aku sendiri, kalau kalian udah fasih berbahasa Inggris, pastinya itu akan sangat membantu. Karena ya kalian nggak kesusahan gitu mengerti literatur bahasa Inggris, jelasin pakai bahasa Inggris, itu akan sangat membantu kalian. Tapi kalaupun kalian belum merasa pede dengan bahasa Inggris kalian, menurut aku sih nggak apa-apa sih. Maksud aku kan di angkatan aku atau di angkatan bawah dan atas pun juga, maksudnya pasti
nggak ada yang native speaker gitu kan. Kayak pasti kita juga ada saat-saat di mana kita kesusahan pakai bahasa Inggris. Jadi nggak usah khawatir, anggap aja ini wadah sebagai kalian untuk sekalian belajar bahasa Inggris. Apalagi scientific English gitu, yang tentunya beda dengan conversational English. Oke. Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Tapi ya nanti sambil belajar gitu. Nah, terus habis itu, nih, ini menarik nih. Ini sendiri tuh sempet gue temukan di beberapa fenomena. Fenomena ini tuh sempat beberapa kali gue temukan. Jadi kan, lu belajarnya tuh kan full bahasa Inggris kan. Kayak bikin tugas bahasa Inggris, terus habis itu presentasi bahasa Inggris. Jadi, kadang-kadang tuh ada perbedaan istilah dan kayak materi, maksudnya perbedaan istilah penyebutan gitu antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya. Nah, misalnya nih, contohnya kayak misalnya, gue inget deh, kalau nggak salah kita pernah bahas, jadi gue ngomongnya tuh jaras, tapi lu ngomongnya pathway. Terus lu kayak, ini jaras apaan, Ber? Inget nggak? Lu pernah kayak gitu? Ingat. Emang kayak gitu sih, kayak konsekuensinya kalau emang kita sehari-harinya belajar bahasa Inggris, kayak literaturnya semua bahasa Inggris, materinya dalam bahasa Inggris, ntar kita tuh jadi kayak bingung gitu kalau malah dikasih bahasa Indonesianya. Karena kayak, ini apa ya, jaras persinyalan gitu. Ya di Inggris ya, signaling pathway gitu kan. Kayak kita tuh jadi bingung banget sebenarnya. Jadi menurut lo ini kira-kira akan menjadi kendala nggak sih buat nantinya? Yang mana kan sebenarnya juga dokter-dokter yang maksudnya anak-anak kelas internasional itu kan setelah dia abroad pun, setelah dia keluar negeri pun dia bakal koas di Indonesia dulu kan, kayak 2 tahun koas gitu. Nah, menurut lo ini bakal menjadi kendala nggak buat nantinya? Kalau misal ketemu pasien Indonesia atau lagi kerja sama dokter-dokter yang kayak program reguler kayak gue gitu loh. Oke, itu emang menarik sih. Kayak, jadi gini, kalau kita kan meskipun kita program KKI, kan nanti kita koasnya tetap di rumah sakit jejaring Indonesia kan. Kayak nanti kita juga tetap bareng sama teman-teman reguler kita, misalnya di RSCM, Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi otomatis bahasa yang kita akan pakai di koas itu akan bahasa Indonesia. Kenapa? Ya karena ujung-ujungnya kita akan prakteknya di Indonesia kan. Jadi kita tentu harus tetap bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang Indonesia. Jadi itu emang suatu kendala sih kayaknya. Aku pernah tanya ke kakak-kakak koas juga yang dari program KKI, Kak gimana sih? Susah nggak sih kayak udah kebiasaan belajar bahasa Inggris kedokteran, tapi tiba-tiba nanti di koas bahasa Indonesia gitu. Jadi emang kalau kata mereka, emang itu kadang mungkin bikin susah ya. Tapi sebenarnya sih nggak ada yang kesusahan sampai seterusnya gitu sih. Biasanya kan mereka sambil belajar nih, sambil mereka interaksi sama dokternya, sama susternya, mereka sambil belajar istilah-istilah bahasa Indonesianya gitu. Jadi asalkan kita nanti tetap aktif belajar, kayak kita tanya, itu menurut aku sih nggak ada masalah sih. Oh, terus ada nih satu lagi nih. Jadi berarti sebenarnya ada nggak sih di program kelas internasional itu mahasiswa yang dari luar Indonesia gitu? Kan namanya kelas internasional. Ada. Kalau kalian nanti juga lihat websitenya itu kan ada tuh kayak di bagian biaya, ada yang WNI, ada yang WNA tuh. Jadi emang, nah kalau sebenarnya aku kurang tahu tentang seleksinya gimana, penerimaannya gimana tuh jalur WNA tuh gimana, apakah sama? Cuma emang nggak di setiap angkatan ada sih WNA. Kalau di angkatan aku, seingat aku nggak ada yang WNA. Mungkin ada yang kayak WNI, udah lama dari kecil tuh di luar negeri, tapi ini sebenarnya dia masih WNI gitu lahirnya. Tapi kalau di angkatan bawah, di angkatan junior aku tuh ada yang dari WNA gitu. Ada sih. Nah, terus habis itu selanjutnya, salah satu informasi yang paling dicari orang, yaitu mengenai biaya. Gimana nih biaya kuliah di program internasional? Oke. Ini aku sambil lihat di website resminya biar nggak salah ngomong. Nah, jadi kalau dari yang aku baca terbaru dari website, ini yang paling terbaru adalah biaya uang pangkal sama biaya per semester. Jadi dibagi dua ya.
Kalau biaya uang pangkal tuh maksudnya pas pertama kalian kalian masuk, kalian udah keterima, itu nanti kalian bayar sekali di depan, nanti setelah itu udah nggak usah bayar lagi gitu. Jadi biaya uang pangkal untuk WNI itu 86.250.000. Kalau untuk WNA itu 115 juta. Itu uang pangkal nih. Nah, kalau per semesternya itu untuk WNI 40.250.000, untuk WNA itu 46 juta. Jadi emang ada perbedaan sedikit ya untuk WNI dan WNA. Nah, itu belum termasuk uang kuliah di luar negerinya ya, selama abroad year-nya. Kita kan untuk ini sekalian aja, kita kan untuk program KKI ada 3 partner universitas nih untuk nanti keluar negeri di tahun keempat. Ada Monash University, Melbourne University, sama Newcastle University. 2 di Australia, 1 di Inggris. Nah, biayanya beda-beda gitu. Nanti itu tergantung tiap tahunnya di universitasnya gimana gitu. Contohnya kalau ini kita karena COVID-19 ini, kita mungkin ada diskon sedikit lah. Tapi ya harusnya sih normalnya nggak segitu gitu. Oke, nah tapi itu baru biaya kuliahnya aja ya, belum termasuk biaya hidupnya? Iya, itu belum termasuk biaya hidupnya sih. Kalau biaya hidupnya nanti kalian kalau udah masuk, kalian bisa kan kalian bisa tanya-tanya ke kakak tingkat di KKI, kayak Kak ini berapa sih kira-kira? Nah itu salah satu yang aku suka dari kakak itu yaitu kayak tiap angkatan kan dikit ya, kayak cuma 60, 60, 60. Jadi emang biasanya nggak susah untuk kita deket dengan adik kelas maupun kakak kelas gitu. Jadi kayak misalnya aku kan sekarang udah mau tahun keempat nih, kayak aku mau tanya-tanya informasi lebih lanjut tentang kuliah di luar negerinya, aku gampang gitu, tinggal ngechat aja kakak tingkat yang di sana gitu, yang ngambil program yang aku mau gitu. Iya. Terus apalagi juga, jadi buat program kelas internasional tuh biasanya mereka bikin kayak FOSIP gitu. Iya. FOSIP KKI. Foster sibling. Oh, foster sibling. Jadi kayak apa ya? Kayak ada galurnya gitu ya Iya, dari jadi angkatan-angkatan kayak atasnya gitu. ini mungkin aku jelasin sedikit ya. Sebenarnya nggak cuma di KKI sih, cuma emang KKI itu salah satu yang pertama merumuskan konsep ini gitu. Jadi intinya kalau kalian masuk di KKI itu kan ada himpunannya. Nanti aku ceritain. Kalian itu nanti akan dikasih kayak kakak tingkat gitu. Bukan kakak tingkat, kakak angkat gitu. Dan adik angkat juga. Jadi kayak foster sibling. Jadi foster sibling ini ya semacam saudara kalian selama kalian berkuliah di FKUI gitu. Ya kalian kalau misal ada apa-apa secara akademik atau kalian butuh temen untuk curhat, ya kalian bisa ngomong ke kakak angkat kalian. Anggap aja kayak temen deket gitu sih sebenarnya. Kayak tujuannya untuk membantu kalian nggak stres gitu lah di FKUI. Kayak FKUI kan mungkin berat ya, jadi kayak dengan adanya foster sibling ini, kayak kalian jadi punya saudara gitu untuk bisa saling support gitu sih. Oke, nah tapi berarti ini balik lagi kalau misalnya ke uang kuliah tadi, yang uang pangkal dan uang semester, ini yang di bagian Indonesianya aja dulu. Nah itu apakah ada pengeluaran lagi selain itu? Kayak Enggak. misalnya beli... Pokoknya biaya per semester udah aman, itu udah mencakup semua fasilitas, udah mencakup semua peralatan komputer, perpustakaan, semua yang bisa kalian pakai sih, jadi nggak usah khawatir. Terus itu nambahin dikit tuh biar kayak aku sampai sekarang tuh bahkan betul. masih banyak tuh yang nanyain kayak, Kak itu kayak kadaver yang buat kita belajar anatomi tuh bayar lagi nggak sih gitu? Enggak ya, jadi Beli jawabannya mayat enggak ya gitu. istilahnya. Iya, kalau di Ya. FKUI tenang aja, kalian nggak usah keluar biaya untuk itu. Semuanya udah disediain oleh FKUI-nya, baik di reguler maupun KKI. Oke. Kalau misalnya dari segi fasilitas, ada nggak sih fasilitas yang hanya anak kelas internasional yang mendapatkan? Kayaknya sih fasilitas secara khusus nggak ada ya. Kayak intinya sih semuanya sama rata gitu sih secara fasilitas. Cuma
Ini mungkin nggak tahu sih fasilitas atau enggak, intinya kita kalau belajar ya ada ruangannya sendiri gitu, kayak nggak digabung dengan reguler, Oh karena iya, kan benar. bahasanya beda yang dipakai gitu. Jadi kalau kita tuh sistemnya ya udah kita 60 orang, kita di satu kelas itu aja, nanti dosennya yang keluar masuk ganti-gantian gitu. Kalau dari pelajarannya? Kalau pelajaran tuh ini, jadi 90% tuh sama sih, kayak intinya secara kompetensi dokter, kompetensi sesuai SKDI, itu nanti aman, tenang aja. Kalian sekalian sebagai anak KKI akan dapat semua pelajaran yang didapat reguler juga. Kalian akan dapat misalnya belajar indra, belajar hemato-onkologi, semuanya kalian akan dapat. Cuma mungkin di tingkat pertama, tahun pertama itu kalian akan ada sedikit perbedaan gitu sih dengan program reguler. Kayak misalnya kita di KKI ada ketambahan itu namanya modul Basic Human Neuroscience. Kita ada juga Medical Nutrition, Medical Ecology, jadi kayak modul-modul tambahan gitu. Tapi sebaliknya juga ada modul reguler yang kayak humaniora gitu-gitu yang kita nggak dapat gitu. Nah, tujuannya kita ada ketambahan beberapa modul ini itu sebenarnya supaya menyiapkan kita untuk nanti keluar kuliah di luar negerinya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di reguler sendiri, tadi yang contoh dari beberapa pelajaran yang ada di reguler tapi nggak ada di KKI, itu lebih kayak Non modul tentang kedokteran gitu ya. agama, iya non kedokteran. Jadi kayak modul tentang agama, olahraga, terus habis itu MPKT. MPKT itu kepanjangannya apa ya? Oh, ada MPKTA, ada MPKTB. Kalau misalnya MPKTA itu lebih kayak ke nasionalis gitu. Kalau misalnya MPKTB itu dia lebih ke teknologi, cara presentasi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang abroad ya, tentang bagian keluar negerinya itu udah disampaikan juga sama Edward. Nah, itu sendiri kan ada 3 universitas kan berarti. Nah, itu sendiri gimana sih mekanisme pemilihannya? Maksudnya kayak cara dari 60 orang mahasiswa ini dibagi-baginya gimana? Apakah itu berdasarkan dari nilai atau Okay. terserah mau di mana gitu? Yaudah aku mulai dari plus minus masing-masing ya. Sorry, sebenarnya nggak ada minusnya sih, soalnya sesuai kebutuhan orang-orang. Tapi ya udah Yes. aku bahas masing-masingnya, yang setahu aku. Jadi intinya kan kalau kalian lihat di website resmi juga kalian udah tahu lah ya, kayak ada 3 partner universitas di luar negeri yang bisa kalian pilih, Monash, Melbourne, sama Newcastle. Aku sebutnya gitu aja biar gampang. Nah, kalau di Newcastle, gelar yang akan kalian dapat itu nanti Master of Research. Jadi Master of MRes gitu ya. Itu setara dengan S2. Nah, nanti kalian bisa pilih bidang riset yang mau kalian tekuni. Misalnya, aku milihnya Master of Research in Cancer, karena aku tertarik dengan ilmu onkologi gitu. Tapi ada juga teman-teman yang ngambil Master of Research in Cardiovascular Science gitu. Atau ada yang Master of Research in Immunobiology. Itu macam-macam nanti. Nah, di Newcastle ini kalian mostly akan bekerja lab based gitu. Jadi kalian akan nge-lab, kalian akan riset gitu dengan profesor-profesor di luar negeri gitu. Jadi nanti labnya itu langsung hands on gitulah. Jadi langsung kalian kerjain untuk mendapatkan data primer gitu. Nah, nanti kalau di Melbourne University ini dia mendapat Bachelor of Medical Sciences. Jadi ini setara dengan S1. Nah, perbedaannya adalah kalian kalau di Melbourne itu nanti kalian bisa dapat exposure ke clinical gitu. Jadi nanti kalian bisa memilih, kalian nanti bisa clinical coursework atau research coursework. Jadi kalau kalian milih clinical, biasanya banyak yang ngambil clinical ini karena kalian bisa dapat exposure, nanti kalian akan dapat hospital rotation gitu sih. Kayak mungkin gue nggak tahu secara detailnya, tapi ya kalian bisa ikut observasi gitu di rumah sakit Melbourne gitu dengan profesor-profesor klinisi ternama gitu. Dan itu keren sih, kayak rumah sakitnya jujur bagus-bagus. Kayak contohnya Royal Children's Hospital itu kan terkenal banget secara dunia gitu. Nah, tapi nanti akan riset juga, tapi risetnya beda, bukan di lab gitu. Nanti mungkin systematic review gitulah. Nah, kalau di Monash University itu, dia nanti gelarnya adalah Bachelor of Medical Science Honors. Nah, ini S1 tapi
Eh, kalau honors itu nanti coba dicari tahu lebih dalam ya. Agak beda sih dengan S1 yang biasa gitu. Kalau Monash ini, dia itu agak slightly different juga dibanding dua lainnya. Jadi dia kayak setahun full itu riset. Nggak ada, maksudnya kayaknya dia lebih fokus riset gitu. Nggak ada kuliah-kuliah atau ujian kayak tertulisnya atau gimana. Tapi nanti ya sama, kayak intinya semua 3 universitas ini nanti kalian akan riset gitu. Memang namanya juga research year gitu. Berarti ini ada ngaruhnya juga nggak sih buat nanti prospek kerja ke depannya gitu? Ngaruh sih, ngaruh banget. Kalau kalian nanti dari KKI, kan emang tujuan dari KKI sendiri itu mencetak global doctors lah istilahnya. Jadi dokter-dokter yang mungkin mampu bersaing di panggung internasional, dokter-dokter yang diberikan pengalaman bekerja di luar negeri, di background-nya di luar negeri, riset di luar negeri. Jadi ya secara langsung nggak langsung akan mendapat exposure lebih dalam tentang prospek kerja di luar negeri gitu, baik kalian di institusi riset atau di institusi kedokteran lainnya di luar negeri gitu sih, Ber. Karena kan udah kebantu dengan bahasa Inggrisnya juga, dengan pengalaman luar negerinya juga, dan apalagi networking dengan profesor luar negeri itu nggak bisa kita remehkan gitu sih. Karena misalnya nih, aku tahu kakak tingkat aku tuh ada yang dari Monash, jadi dia udah lulus Monash, terus dia mau lanjut PhD gitu, dia mau lanjut PhD. Dia udah kenal baik sama profesornya, ya akan lebih mudah gitu untuk dia melanjutkan karir di PhD gitu, melanjutkan studinya ke PhD, karena dia udah pernah lulus dari universitas sana gitu. Contohnya itu sih, contoh simpelnya. Berarti kalau misalnya dari mahasiswa kelas internasional sendiri, biasanya tuh lebih sering kerja di luar negeri atau di Indonesia? Kalau kayak gitu sih, kayaknya sih tergantung preferensi. Tapi banyak juga kok yang ngambil, yang tetap karir di Indonesia. Kan bukan berarti kalian masuk KKI, kalian harus bekerja di luar negeri gitu. Program KKI ini intinya membantu memberikan kalian kualifikasi lebih dalam hal internasional gitu. Tapi kalian memilih kerja di mana itu tergantung kalian sendiri gitu. Kayak aku ada FOSIP yang sekarang lagi ini sih, biar lagi ngambil spesialis di Amerika kayaknya. Tapi itu ya tetap biasanya sih pada kerjanya sih di Indonesia. Karena kan kita balik dari luar negeri, kita nanti koas balik lagi di Indonesia kan selama 2 tahun. Dan nanti kita akan mendapatkan gelar dokternya juga dari UI, bukan dari luar negeri. Jadi kita nanti prakteknya, yaitu kita ngambil ujian di Indonesia, ya udah kita tetap bisa praktek di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat KKI sendiri tuh ada program beasiswa gitu nggak sih? Oh, kalau beasiswa kayaknya sih dikit sih untuk KKI. Kayaknya ada, aku tahu kakak tingkat aku tuh ada yang pinter banget dia dapat beasiswa. Pas itu aku juga sempat disaranin ngambil, tapi kayaknya udah telat deadline-nya. Tapi emang dikit banget sih biar beasiswa yang tersedia untuk KKI gitu. Tapi ada sih ada kalau mau explore. Iya, kayaknya dari lembaga nasional gitu deh. Oh, ternyata ada. Oke. Berarti kalau misalnya info beasiswa buat KKI tapi nggak ada nggak di link beasiswa UI ACID? Aku sih sebenarnya jarang ngecek sih. Aku jarang ngecek link beasiswa itu karena di KKI emang biasanya jarang gitu yang ada beasiswa gitu sih, Ber. Ya. Jadi ada, tapi mungkin nggak terlalu banyak kali ya. Nggak sebanyak untuk reguler lah gitu. Jadi sekarang kan tadi kita udah ngomongin tentang kegiatan akademis. Sekarang kita ngomongin tentang kegiatan non-akademis. Nah, badan atau organisasi yang lu ikutin apa aja sih, Yo, selama di kuliah? Terutamanya ini sekarang yang di FKUI aja dulu nih. Oke. Jadi di FKUI dulu gue pernah ikut 2 organisasi sama tiga. Jadi pertama tuh Senat tingkat 1 aku jadi wakil ketua untuk KKI. Terus kedua itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa FKUI. Tadi yang Tiber udah bilang sih, aku dulu sama dia tuh bareng-bareng di Departemen Pengabdian Masyarakat. Nanti
di follow aja gengs Instagramnya, jadi bisa lihat kegiatan kita. intinya Setuju. Apa intinya tuh, ya Kak? intinya Apa? di sini kita fokusnya di bidang pengabdian ya. Jadi kita emang sering banget kita ngadain bakti sosial, kita ikut sunatan massal, tentunya kita yang bantu menyunat. Terus ketiga itu Stunika. Jadi Masa lu yang Stunika itu disunat? Student Union of International Class. Jadi Oh. itu himpunan khusus untuk mahasiswa KKI gitu. Kebetulan tahun lalu sih aku jadi ketuanya, jadi presidennya. Oh, yang lain ada lagi nggak? Kayak seminat, bukannya lu futsal juga? Seminat ya. Seminat aku futsal sih, futsal. Nah, ini berhubungan juga nih. Jadi ada nggak kayak badan atau seminat atau organisasi yang hanya bisa diikuti oleh anak KKI? Stunika sih, Stunika. Stunika tuh Itu emang sebelum bisa KKI. semacam student union khusus untuk mahasiswa KKI sih. Ya kayak yang tadi aku bilang kan KKI itu per angkatan cuma 60 orang. Makanya kita bisa dekat dengan adik kelas dan kakak kelas, salah satunya melalui Stunika ini. Stunika tuh kayak sebagai wadah untuk kita tuh bertemu dengan kakak adik kelas kita bisa bikin project bareng, misalnya kita bikin amazing race, kita bikin share itu kayak baksos, kita bikin pelatihan OSCE, pelatihan antara kakak kelas dan adik kelas itu bisa melalui Stunika gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan anak KKI ikut badan-badan lain juga. Buktinya aku juga bisa ikut BEM, temen aku ada ikut badan-badan lain juga. Jadi intinya sih, Stunika itu lebih kayak tambahan aja lah gitu untuk KKI. Tuh. Terus kalau misalnya selain yang dari FKUI, apa aja tuh? Ya sekarang aku Gawat. lagi, selain yang tadi udah dibacain Tibet, juga aku lagi bantu-bantu aja sih di Social Connect, itu kayak organisasi, kayak NGO gitu, NGO yang berfokus di bidang mental health. Jadi aku kebetulan sebelumnya content strategist, terus baru dipromosiin jadi head of creative content. Terus Yeay. sebenarnya pas tahun lalu, pas lagi liburan aku sempat semacam magang gitu sih, biar kayak di yayasan gitu di Surabaya, Yayasan Pondok Kasih. Itu Oh, yang aku lu jadi pembicara? iya, aku kayak di situ aku bantu jadi semacam fasil gitulah, educator. Jadi itu seru banget sih, kayak kan aku emang suka pengabdian masyarakat, kayak makanya aku ikut departemen pengabdian masyarakat. Jadi tahun lalu aku kayak ikut yayasan ini kayak ke desa-desa, terus kayak ke komunitas-komunitas yang terbelakang di Surabaya gitu. Dan di sana aku ketemu sama anak-anak kecil, ibu-ibu, dan aku bantu edukasi tentang nutrisi, tentang healthy lifestyle. Bahkan aku juga dikasih kesempatan bantu dokternya tuh kayak ngecek umur kehamilan gitu, kayak diajarin cara-caranya gitu, kayak sebelum, Leopold, ya tinggi Leopold gitu. pusateri. Iya, kayak deg-degan gitu sih, kayak beneran perutnya hamil gitu, kayak Iya, ya beneran hamil gitu sih, kayak keren sih, masa kayak bohong. ini intinya seru sih. Nah, sekarang kita udah hampir ke penghujung dari video kali ini. Jadi, tips nih. Jadi, mungkin Edward bisa berbagi beberapa tips agar bisa survive tapi tetap aktif dan juga berprestasi. Gimana tuh? Terutama buat di kelas internasional. Oke. Intinya menurut aku ya, tips yang pertama banget tuh time management sih. Kayak pembagian waktu gitu sih, Ber. Kayak kita kan di FKU itu, ya kalian tuh bakal banyak tugas. Kalian ujian tuh bakal setiap 3 minggu mungkin, gitu. Jadi, Bener. ya tentunya kalian harus pinter-pinter bagi waktu. Dan kalian harus kalian harus selalu sisihkan waktu untuk belajar gitu loh. Kalau bisa sih, tiap hari boleh. Jadi gini, aku kebiasaan dari semester lalu, dari tahun lalu tuh aku mulai prinsip aku tuh kayak aku setiap ada waktu, setiap harinya aku selalu belajar kayak 1-2 jam tuh belajar. Tujuannya tuh biar aku nginget-nginget lagi materi yang aku udah dapetin di hari itu gitu. Jadi dengan aku pelajarin lagi, aku review, kayak aku jadi lebih inget gitu materi yang aku diajarin gitu. Daripada aku nunggu sampai dekat-dekat ujian baru aku belajarin, aku udah lupa gitu. Tapi sebenarnya ini tergantung tiap orang ya. Cuma bagi aku lebih enak untuk menyicil gitu daripada kebut semalam. Terus abis itu
menurut aku sih kalian harus mengenal diri kalian lebih dalam. Contohnya gini, dulu aku di SMA, aku tuh sistem belajar aku tuh kebut semalam. Kayak mau ujiannya besok, mau ujiannya 2 minggu lagi, mau ujiannya 3 minggu lagi, belajarnya paling baru 2 hari sebelumnya gitu. Aku dulu lebih Hmm. males-malesan gitu sih. Nah, di kuliah tuh aku sadar kayak workload-nya tuh beda. Kayak cara kita belajar harus menyesuaikan dengan situasi. Makanya pas kuliah aku coba-coba berbagai cara belajar. Mungkin pas kelas aku nyoba nyata di kertas atau aku nyoba nyata di laptop gitu. Nah, ternyata ternyata cara belajar aku di kuliah itu beda dengan cara belajar aku di SMA gitu. Jadi itu maksud aku, kalian harus mengenal diri kalian. Kalian tuh harus selalu menyesuaikan dengan situasi gitu. Nggak bisa kalian pakai sistem kalian di SMA dengan sistem kalian di kuliah gitu. Nggak bisa disamain gitu sih. Setuju. Intinya kuliah Ada itu lagi? waktu kalian explore diri kalian sendiri gitu. Cara belajar kalian, preferensi kalian, kalian itu orangnya yang kayak gimana. Itu nanti akan juga menentukan kalian mau ikut organisasi apa gitu misalnya. Benar-benar. Emang kita tuh harus lebih tahu tentang diri kita gitu ya. Setuju. Terus jangan kayak tuh ngambil waktu terlalu lama buat adaptasi juga sih menurut aku. Iya sih. Oke, kita udah selesai untuk video yang ini. Makasih banyak buat Edward Sama-sama. udah memberikan banyak banget nih informasi yang sangat-sangat berharga dan semoga juga bisa bermanfaat buat semua orang yang nonton ini. Semangat terus, pokoknya semangat terus dan tetap stay positif dan usaha yang terbaik dan jangan lupa juga doa ya. Oke. Sip. Thank you banget, Tiber juga udah ngasih kesempatan untuk sharing juga lah sama adik-adik kelas gitu. Ya, makasih banget. Oke, jadi kita tutup aja. Jangan lupa buat like. Terus apa, lanjutin dong yuk. Subscribe, komen, subscribe. Oke, thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video. Dadah. Bye-bye.